到临头了还想着别人。杀了他！这下该死无全尸了吧？尾随一个大男人，我还没使出全力。这是阵法的金狐？难道是你要找的那只狐狸？ Halo guys, balik lagi bersama Mimin from Zero. Di video kali ini Mimin bakalan kembali melanjutkan alur cerita Donghua berjudul Martial Conqueror of the Cosmos episode 7 dan 8 ya. Seperti biasa, sebelum masuk ke rekap ceritanya, buat kalian yang menonton video ini tapi belum subscribe, tolong di subscribe dulu ya guys. Dan jangan lupa nyalain lonceng biar nggak ketinggalan update terbaru dari channel From Zero. Playlist untuk Donghua ini juga udah tersedia bagi kalian yang baru aja bergabung dan belum nonton episode sebelumnya ya. Ya udah deh, gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita ke rekap ceritanya guys. Cerita episode kali ini dimulai dengan Zuoyi yang datang ke pavilion Yunmeng untuk memberikan laporan kemunculan iblis bermata satu yang menyerang tim pembunuh dewa. Zuoyi membuat asumsi kalau Han Linfeng pasti adalah orang yang menghancurkan formasi 7 bintang. Semua itu dikarenakan pertandingan 3 aliran akan segera dimulai, jadi jika tim pembunuh dewa hilang, maka saingan tim pembunuh Pojun yang dipimpin oleh Han Linfeng menjadi berkurang. Ketua Pavilion Yunmeng yang merupakan ibu dari Zuoyi tidak bisa memberikan banyak bantuan karena anaknya tidak mempunyai bukti bahwa Han Linfeng adalah pelakunya. Daripada Zuoyi pusing-pusing mencari tahu siapakah orang yang sudah merusak segel formasi 7 bintang, lebih baik Zuoyi fokus berlatih. 自然会为杀神小队讨回公道，与其猜测他人意图，是最有分量的语言。 Setelah ibunya pergi, Zuoyi berniat mencari bukti tentang siapa yang sudah menghancurkan formasi 7 bintang. Tanpa banyak basa-basi, Zuoyi langsung mengajak Jiang Han dan Jiang Lang pergi ke Gunung Jinyu untuk mencari bukti lanjutan. Sementara itu, Niu Meng dan Qi Bing diminta untuk pergi ke kota gelap guna mencari tahu siapakah orang yang sudah menyewa iblis bermata satu. Pada awalnya Jiang Lang menolak untuk ikut karena saat ini sudah jam 11 malam, jadi lebih baik beristirahat terlebih dahulu. Namun karena Jiang Lang takut sendirian, maka dia akhirnya ikut bersama dengan Zuoyi. Sementara itu, ternyata Han Jin Mao sedang mengawasi pergerakan dari tim pembunuh dewa. Singkat cerita, Zuoyi dan Jiang Han sudah tiba di altar 7 bintang. Mereka cukup kaget karena tidak ada jejak sama sekali siapa yang sudah menghancurkan formasi di tempat ini. Ketika Jiang Han sedang melihat-lihat, Yan Yu menemukan sebuah potongan jimat tingkat surga kelas atas. Jiang Lang pun langsung berinisiatif untuk melihat jimat tersebut karena dia cukup ahli dalam mengetahui jenis-jenis jimat. Betapa kagetnya Jiang Lang ketika melihat dengan teliti kalau potongan jimat di tangannya merupakan jimat tingkat kelas surga kelas atas, yaitu jimat bintang surga. Zuoyi pun sejenak terdiam karena jimat bintang surga merupakan jimat penghancur formasi yang dibuat oleh ayahnya. Setelah ayah Zuoyi meninggal, hanya satu orang yang bisa membuat jimat tersebut, yaitu ibunya sendiri, yang tidak lain dan tidak bukan merupakan ketua Pavilion Yunmeng. Jiang Han di sini meminta Zuoyi untuk tenang karena mungkin saja jimat bintang surga yang mereka dapatkan merupakan jimat buatan dari Han Jin Mao yang merupakan wakil ketua Pavilion Yunmeng. Zuoyi pun membenarkan hal tersebut karena bagaimana mungkin ibunya melepaskan iblis monster yang sudah disegel. Dia pun segera mengajak Jiang Han dan Jiang Lang untuk kembali ke Pavilion Yunmeng guna memperlihatkan hasil temuan mereka. Ketika mereka semua hendak pulang, Jiang Han menginjak formasi ruang hampa yang sudah dipersiapkan oleh orang lain. Seketika Zuoyi dan Jiang Lang langsung menghilang tanpa jejak, sementara Jiang Han masih berada di tempat yang sama. Ternyata semua ini merupakan ulah Jiang Peng yang meminta bantuan kepada pembunuh bertopeng yang sudah dia sewa. Pertarungan pun langsung terjadi antara pembunuh bertopeng melawan Jiang Han. 到临头了还想着别人。
杀了他！这下该死无全尸了吧？ Karena perbedaan ranah di antara mereka terlalu jauh, akhirnya pembunuh bertopeng berhasil melukai Jiang Han. Namun terlihat Jiang Han berhasil melarikan diri masuk ke dalam altar 7 bintang. Jiang Peng pun langsung meminta pembunuh bertopeng untuk segera mengejar Jiang Han. Akan tetapi pembunuh bertopeng tampak marah karena Jiang Peng terlalu banyak bicara. 小心死了你！ Di sini Jiang Peng tidak ikut masuk ke dalam altar 7 bintang karena dia merasa takut. Sementara itu Jiang Han yang masuk ke dalam altar menemukan sebuah peti mati yang diikat sebuah rantai. Tiba-tiba saja pembunuh bertopeng berhasil masuk ke dalam altar serta melakukan serangan demi serangan kepada Jiang Han. Pada awalnya pembunuh bertopeng mengira kalau dia sudah berhasil membuat Jiang Han turu, tapi ternyata Jiang Han berhasil selamat karena dia menggunakan mode iblis. Karena mode iblis sudah digunakan, maka pertarungan mereka pun semakin alot. 尾随一个大男人，我还没使出全力。 Ketika pertarungan sedang sengit, tiba-tiba saja serangan yang digunakan oleh pembunuh bertopeng membangunkan akar spiritual yang berada di tempat ini. Akar spiritual tersebut menangkap serta membawa mereka berdua masuk ke dalam air. Jiang Han pun seketika menyadari kalau benda yang mengikatnya bisa menyerap kekuatan spiritual. Tak lama setelah terkena ikatan akar, Jiang Han langsung pingsan. Di dalam pingsannya Bang MC mengingat kalau dia masih harus menjaga Li Er dan mencari tahu keberadaan orang tua mereka. Sekejap kekuatan tungku binatang langit pun langsung aktif dan memberikan bantuan kepada Jiang Han. Bantuan yang diberikan oleh tungku binatang langit membuat Jiang Han berhasil menerobos ke ranah Profound Serenity. 李儿就不害怕。 Suara ayah Jiang Han kemudian terdengar yang mengatakan bahwa dia sudah menyegel sebuah teknik di dalam tubuh Jiang Han dan Jiang Han akan bisa membuka teknik tersebut setelah mencapai ranah Profound Serenity. Tungku binatang langit memberikan bantuan kepada Jiang Han dengan menyerap energi spiritual di dalam peti. Saat ini Jiang Han sudah bisa membuka teknik yang disegel ayahnya, yaitu mata surga. Jiang Han pun memutuskan untuk pergi dari tempat yang dia masuki karena terjadi hal aneh kepada peti di hadapannya. Setelah berhasil keluar, Jiang Han menggunakan mata surga untuk melihat mata formasi yang digunakan oleh pembunuh bertopeng. Bang MC pun lekas menghancurkan mata formasi tersebut dan mengetahui di manakah keberadaan dari Zuoyi. 这是阵法的。 Sementara itu, Zuoyi sedang kewalahan karena dia harus melawan 2 pembunuh bertopeng yang dibawa oleh Jiang Peng. Cukup beruntung Jiang Han datang di waktu yang tepat untuk memberikan pertolongan. Kemunculan Jiang Han tentu saja membuat Jiang Peng kaget karena ternyata dia berhasil menghancurkan formasi ruang hampa. Di saat yang sama Jiang Han bertanya di manakah keberadaan Jiang Lang dan juga Tian Yu. Ternyata Jiang Lang sudah menggunakan formasi pelindung Suantian untuk menghalau serangan. Diketahui formasi ini tidak bisa dihancurkan kecuali oleh seorang kultivator ranah reincarnation. Pembicaraan antara Zuoyi dan Jiang Han membuat Jiang Peng kesal karena dia merasa diabaikan. Jiang Peng pun segera meminta 2 pembunuh bertopeng untuk menyerang Zuoyi dan juga Jiang Han. Karena 2 orang pembunuh bertopeng berada di ranah Profound Serenity, maka Zuoyi mengajak Jiang Han untuk bekerja sama melawan mereka berdua. Kerjasama antara Zuoyi dan Jiang Han di sini belum membuahkan hasil, di mana pembunuh bertopeng masih bisa melakukan serangan. Pembunuh bertopeng juga memberikan pujian kepada Jiang Han karena dia mampu menghancurkan formasi ruang hampa. Meskipun begitu, mereka tetap percaya diri bisa membunuh Jiang Han dan Zuoyi di hutan ini. Jiang Han yang tidak punya pilihan lain akhirnya menggunakan teknik mata surga untuk melakukan serangan. Serangan ini berhasil melukai pembunuh bertopeng dan membuat si pembunuh sedikit lengah.
Kelengahan ini langsung dimanfaatkan oleh Jiang Han untuk melakukan serangan yang membuat pembunuh bertopeng mati. Sementara itu Zuo Yi masih terus memborbardir pembunuh bertopeng yang lain. Kelengahan dari si pembunuh bertopeng dimanfaatkan oleh Jiang Han untuk menusuk tubuhnya dari arah belakang. Pujian pun langsung diberikan oleh Zuo Yi kepada Jiang Han karena hanya dalam beberapa jam mereka terpisah, tapi Jiang Han sudah berhasil menerobos ke ranah Provinsi Serenity. Jiang Han menyebut kalau dia hanya sedikit beruntung karena mendapatkan kesempatan. Sementara itu Jiang Peng yang marah langsung mencoba untuk melakukan serangan, namun seperti yang terlihat Jiang Peng langsung terkapar di tanah dan tidak bisa melakukan apapun. Zuo Yi berkata sebaiknya mereka membawa Jiang Peng ke pavilion Yunmeng untuk membuktikan kejahatan yang sudah dilakukan oleh tim pembunuh Po Jun. Namun tiba-tiba saja terjadi sebuah serangan yang dilakukan oleh seekor rubah emas. 爷爷，他怎么处置？ 金虎， 难道是你要找的那只狐狸？ Serangan rubah emas tersebut tepat mengarah kepada Jiang Peng yang langsung membuat Jiang Peng mati. Setelah Jiang Peng mati, rubah emas langsung menghilang tanpa jejak. Sementara itu Jiang Lang langsung berlari memeluk Jiang Han karena Bang MC sekali lagi sudah menyelamatkan dirinya. Keadaan Jiang Lang dan Tian Yu baik-baik saja karena pembunuh bertopeng dan Jiang Peng tidak bisa menghancurkan formasi pelindung Xuan Tian yang digunakan oleh Jiang Lang. Di saat yang sama Zuo Yi segera mengajak Jiang Han dan Jiang Lang untuk pulang ke pavilion Yunmeng guna memberikan laporan tentang semua hal yang sudah terjadi. Sementara itu di tempat lain, Han Jin mau bertanya kepada rubah emas apakah semua energi berbentuk yang sudah berhasil dikumpulkan. Rubah emas berkata kalau peti emas tempat penyimpanan energi yang tersebut sudah hancur. Ternyata rubah emas sudah 1 tahun ini mengumpulkan energi berbentuk yang dari 100 orang kultivator dan mengumpulkannya di dalam peti emas. Namun sayang semua energi tersebut berhasil diambil oleh Jiang Han yang kebetulan masuk ke dalam tempat rubah emas berada. Rubah emas juga menjelaskan kalau dia tidak bisa berbuat apapun dikarenakan ada kekuatan di dalam tubuh Jiang Han yang jauh melebihi kekuatannya. Selain itu rubah emas juga melaporkan kalau dia sudah membunuh Jiang Peng karena takut Jiang Peng membocorkan rahasia ketua Balai Han dan juga Han Lin Feng. Han Jin mau ternyata tidak mempermasalahkan hal tersebut karena lebih bagus jika mereka membunuh Jiang Peng. Dia juga bertanya apa hasil yang didapatkan oleh rubah emas ketika rubah emas berada di desa Sili atau kediaman dari keluarga Jiang. Rubah emas menjelaskan pada saat Jiang Han berada di ranah Provinsi Serenity tingkat 7, dia sudah mempunyai 2 teknik magis yang cukup hebat. Rubah emas merasa heran kenapa Jiang Han bisa memiliki teknik tersebut karena diketahui 2 teknik yang digunakan oleh Jiang Han hanya dimiliki binatang buas kuno. Dari semua keterangan yang disampaikan oleh rubah emas, akhirnya Han Jin mau menarik kesimpulan bahwa Jiang Han pasti mempunyai tungku binatang langit. Seketika rubah emas pun menyadari kalau Jiang Han merupakan keturunan dari 2 orang yang pernah dia kenal. 2 orang yang dimaksud oleh rubah emas adalah ayah dan ibu dari Jiang Han. 和魁牛都是上古神兽， 寿顶是在这小子身上。 他是那2位的后代。 Scene ini juga sekaligus menutup episode kali ini ya guys. Ya udah deh, sampai di sini dulu aja video kali ini. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian kata-kata ya. Terima kasih untuk kalian yang udah pada nonton dan jangan lupa subscribe serta nyalain loncengnya ya guys. Mimin selaku penulis narasi, tukang voice over dan tukang edit video pamit undur diri. Salam hangat, see you in the next video. Bye bye guys, see you next week.